Bunga mekar sempurna, sangat-sangat sempurna. Kenapa kok bisa tanaman sebagus ini? Hampir rata-rata semua berbuah lebat sebelah. Jadi pas di belakang kamera Anda ini adalah tanaman cabai lokal. Karena beliau melihat lestari yang dulunya di sini, akhirnya beliau sekarang ikut-ikut bertanam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nanda Aditya pada channel Halbanero Official. Di video kali ini kita akan mereview lagi tanaman cabai varietas Sipon 2 yang berkolaborasi dengan lestari. Kali ini saya ada di bedengan yang atau patok yang Sipon 2. Nah, yang di sebelah sana adalah tanaman yang varietas lestari. Nanti kita akan review satu persatu bagaimana jika Sipon 2 ini ditanam di dataran rendah, kemudian begitu juga lestari yang ditanam juga di dataran rendah. Kita akan mulai dari tanah dulu, bagaimana perawatan si tanaman ini. Sebelumnya mungkin teman-teman udah pernah melihat lahan ini ya, atau enggak, kayaknya ini udah pernah di shoot deh. Nah, memang betul, jadi lahan ini itu dulunya adalah lahan lestari yang kalau di sepil petiannya itu sampai ke 30 kali petian. Jadi sebenarnya aktualnya itu sampai sekitar 35, namun kan panenan yang sedikit-sedikit itu tidak dihitung, jadi sekitar 30. Dan dulu waktu syuting lestari itu tahun kemarin 2023 di sebelah, jadi pas di belakang kamera Anda ini adalah tanaman cabai lokal. Sekarang karena beliau melihat lestari yang dulunya di sini, akhirnya beliau sekarang ikut-ikut bertanam lestari. Nanti kita akan perlihatkan juga cabai yang ada di sebelah lahan ini. Jadi simak hingga akhir video. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, dan subscribe pada channel YouTube ini. Metode yang beliau gunakan atau Mas Randy ini gunakan ialah metode yang cukup konvensional. Jadi kalau penonton cermati di video lestari yang dulu, nah nanti kita sematkan di deskripsi ya buat teman-teman yang belum menonton. Nah, di video yang dulu juga mirip banget. Jadi lahan ini itu jarak tanamnya nggak terlalu lebar juga nggak terlalu sempit, sekitar 40-an cm, kemudian ke kanannya sekitar 60-70-an cm. Metode konvensional tanpa mulsa, tumpang sari. Nah, ini yang ternyata nggak kalah penting itu adalah tumpang sari. Mungkin teman-teman yang di Kediri heran ya bahwa umur segini kok udah nggak ada naungannya. Saya juga awalnya juga begitu. Jadi tanaman ini tuh tumpang sarinya dengan kacang tanah. Jadi waktu itu cabai ini tanam, kemudian selisih berapa minggu baru kacang tanahnya tanam. Baru minggu kemarin kacang tanahnya selesai dijemur. Hal ini adalah metode yang bukan baru, bukan lama, namun cukup efisien buat metode-metode penanaman seperti ini. Kita tahu kalau kandungan dari kacang tanah yaitu rhizobiumnya. Jadi rhizobium yang terdapat di akar kacang tanah tadi sangatlah bermanfaat bagi tanaman dan juga bagi tanah. Jadi kandungan yang terdapat pada rhizobium ini adalah nitrogen. Nah, sedangkan fasenya adalah fase yang tepat. Jadi kegunaan daripada rhizobium ini dapat langsung dicerna oleh tanaman cabai ini. Nah, kita mulai sepilkan bagaimana sih Sipon 2 ketika ditanam di dataran rendah. Nah, buat teman-teman, kita ini syuting di tanggal 24 Agustus 2024, masih dalam musim kemarau. Kita syuting di jam 12 siang, jadi pas panas di atas kepala saya, namun tanaman juga masih sangat segar seperti ini. Nah, kita syuting ada di Wonodadi, Kabupaten Blitar. Kalau dihitung ketinggiannya ini masih termasuk dataran rendah. Mungkin ada stigma dari teman-teman bahwa Sipon 2 ini tidak cocok ketika ditanam di dataran rendah. Namun hal itu dibantahkan oleh tanaman dari Mas Randy ini. Bisa dilihat tanaman yang 4000 pohon Sipon 2 itu seperti ini ya teman-teman.
hampir rata-rata semua berbuah lebat. Nah, nanti kita akan spill mulai dari bagian paling bawah pangkal batang, kemudian sampai ke ujung pupusnya. Nah, jadi kita tadi sudah membahas sedikit tentang si perawatan awal. Nah, jadi hasil dari tumpang sari yang beda dari yang lain, yaitu dengan kacang tanah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini merupakan salah satu keunggulan daripada Sipon 2 dibanding varietas cabai unggulan kami. Jadi buat teman-teman, kita punya beberapa cabai unggulan seperti Oartavi yang lagi rame, kemudian Brontosino yang coming soon, kemudian ada produk lama yang still going on atau tetap laku, yaitu Lestari Poniron. Nah, salah satu yang favorit lainnya adalah Sipon 2 ini. Jadi bisa dilihat bahwa kelebatan buah daripada Sipon 2 itu seperti ini ya teman-teman. Sangatlah lebat mulai dari bawah hingga atas, bahkan hingga ujungnya itu bunga mekar sempurna, sangat-sangat sempurna. Mungkin teman-teman yang di Kediri heran di bulan ini kok tanaman bisa sebagus ini. Saya juga heran, karena memang dasarnya kalau di Kediri pada saat ini adalah fase yang sulit. Jadi hampir mayoritas traps itu menyerang ke seluruh lahan. Namun lahan ini beda. Jadi dulu, sedikit cerita ini adalah dulu itu tanaman ini sama, fasenya tetap terserang traps namun bisa pulih. Pulihannya adalah seperti ini. Nah, selain itu perawatannya, jadi beliau ini perawatannya sangatlah sederhana. Di umur saat ini, yaitu umur 100 hari, beliau masih mengaplikasikan pupuk sebanyak 2 kali dengan metode tugal. Percaya nggak percaya bahwa umur 100 masih menggunakan metode tugal dengan pupuk 2 kali, yaitu pupuk pertama. Jadi pertama kali pemupukan itu hanya menggunakan urea dan Ponska saja teman-teman. Sederhana namun hasilnya luar biasa. Di pemupukan kedua baru minggu kemarin, kalau nanti di kamera terlihat bahwa masih ada lubang-lubang sisa tugal yang ada masih pupuknya di atasnya. Nah, ini baru minggu kemarin saja dilakukan pemupukan kedua. Jadi saya rasa hasil resapan dari pemupukan kedua itu belum sampai ke tanaman ini gitu teman-teman. Jadi pemupukan kedua masih sama juga dengan pemupukan pertama, yaitu menggunakan urea Ponska dengan tambahan KCL. Tetap sederhana namun efisiensinya tetap terjaga. Jadi metodenya itu, pengaplikasiannya itu pas dengan fase-fase yang dibutuhkan tanaman. Balik lagi ke tanaman, kita lihat bahwa Sipon 2 ini memiliki kualitas dengan buah dan bunga yang sangatlah lebat teman-teman. Bisa dilihat di depan saya ini salah satu tanaman, ini satu tanaman, namun bisa seperti ini ya teman-teman. Ini udah 3 kali petik, jadi buah yang paling bawah yang itu dari buah Y itu sudah diambil dan tinggal menunggu ke atasnya. Bisa dilihat bahwa nah ini dari pang Y menghasilkan beberapa cabang lagi, kemudian menghasilkan cabang lagi, kemudian menghasilkan ruas, yang ruasnya itu membawa masing-masing membawa sekitar 3 sampai 4 bunga. Yang biasanya kalau Sipon 2 ini di dataran rendah seperti ini, bunganya itu 3 sampai 4, kemudian bunga keempat itu pasti jatuh. Tinggal 3 bunga. Nah, seperti ini ya teman-teman. Contohnya adalah 2 buah yang jadi. Ini di satu ruas atau satu ketiak daun. Sebelumnya ini ada 3 terlihat di sini. Mungkin di kamera nggak terlalu terlihat ya teman-teman. Jadi ada satu sisa tangkai yang terlepas. Nah ini, namun tetap meskipun satu lepas, kalau 2 jadi kan jauh lebih baik gitu daripada 3-3-nya jadi namun buahnya tidak maksimal.
seperti ini 2 buah yang sudah jadi, ini tinggal menunggu matangnya mungkin sekitar 2 minggu lagi bahwa buah siap dipanen. Begitu juga di atasnya sama, atasnya juga sama. Nah di atasnya ini malah ada 3 buah, 1 bunga sudah jadi, tinggal 2 bunga yang menunggu. Terus ini ya teman-teman, nah ini adalah titik tertinggi tanaman atau pupus terbaru. Wah, anginnya kencang sekali ya. Nah bisa dilihat bahwa di pupus terbaru atau tertinggi ini, satu ruas itu ada berapa ini? 1, 2, 3. Nah ada 3 bunga. Kemudian 1 bunga ini mampu mekar sempurna. Jarang sekali terlihat seperti ini. Jadi ketika bunga ini mampu mekar sempurna, maka benang sari akan jatuh ke kepala putik dengan sempurna juga, menghasilkan buah yang bagus-bagus ya teman-teman. Nah ini sepil sipon 2. Habis ini kita akan sepil lestarinya. Nah karena di lahan kali ini adalah lahan kolaborasi, jadi ada sekitar 8.000 tanaman, kemudian 4.000 sipon 2 dan juga 4.000 lestari. Jadi kolaps. Kalau anak gaul ngomongnya, kalau Gen Z ngomongnya adalah sipon 2X lestari. Selain menggunakan pupuk yang sederhana yang saya bilang tadi, beliau ini juga menggunakan salah satu bahan organik yang familiar lah untuk kita semua. Jadi sistem pemupukannya masih konvensional, ditugal, kemudian dimasukkan pupuk, ditutup tanah, kemudian ada salah satu bahan organik yang ditambahkan juga pada lahan ini, yaitu kohe ayam atau kotoran ayam. Nanti bisa dilihat di layar kaca Anda bahwa di atas lubang-lubang bekas pupuk tadi disebar kotoran-kotoran ayam. Nah sekarang kita udah ada di sisi bagian lestari. Jadi karena ini adalah 50% 50%, 4.000 lestari, 4.000 sipon, bisa dilihat bahwa nah ini kemampuan lestari adalah yang seperti yang ada di belakang saya ini. Bagaimana kok bisa tanaman ini seperti ini ya teman-teman? Bisa dilihat bahwa kondisi angin saat ini adalah seperti ini, sangat kencang sekali. Kalau saya buka rambut bahan, sangatlah kencang. Nah hal ini juga mengkhawatirkan. Ketika cuaca seperti ini memang enak, namun juga mengkhawatirkan untuk seperti yang ada di depan saya ini. Nah bunga-bunga yang masih muda-muda seperti ini rawan ketika ada angin kencang seperti ini, takut untuk jatuh. Jadi kenapa kok bisa ini nggak jatuh padahal angin hampir setiap hari seperti ini, adalah kuncinya adalah beliau menggunakan salah 2 produk dari kami, yaitu C4 Stimulan ZPT dan juga C4 Nutrien bunga buah. Sering kita sepil kegunaannya. Nah ini adalah bukti nyata dari hasil pemakaiannya. Bisa dilihat bahwa C4 ZPT ini beliau gunakan setiap 2 minggu sekali untuk menjaga supaya seperti ini teman-teman. Jadi buahnya, bunganya dan juga pupus. Kalau saya bilangnya pupus, kalau orang sini ngomongnya pupus, atau juga ruas baru atau tunas baru biar terus bertumbuh. Jadi selain daripada penggunaan pupuk, yaitu penggunaan nutrisi juga lah tepat diaplikasikan seperti ini. Bisa dilihat teman-teman bahwa ini adalah salah satu hasil dari penggunaan ZPT. Jadi mulai dari bawah hingga paling atas ini masih muncul bunga terus-terusan. Dari cabang baru ini udah jadi, kemudian ke atasnya ini sama. Nah ini yang paling muda, paling ujung. Bisa dilihat bahwa ada juga pupus baru, bunga baru, buah baru, dan juga daun yang masih muda. Nah ini hasil daripada penggunaan ZPT C4 Stimulan ZPT kita. Selain daripada menggunakan stimulan atau C4 ZPT, jadi beliau juga menggunakan C4 Nutrien bunga buah. Cocok sekali diaplikasikan seperti musim seperti ini ya teman-teman. Jadi karena kandungan yang terdapat di dalamnya yaitu kalium, kalsium, dan juga fosfat. Jadi cocok sekali diaplikasikan seperti ini. Cuaca yang agak sulit ini rawan sekali untuk
bunga-bunga yang rontok. Bayangkan Anda punya tanaman sebagus ini, kemudian minus perawatan dan akhirnya bunga-bunganya yang rontok. Nah, hal itu tidak jadi memaksimalkan daripada keunggulan si lestari ini. Lestari memiliki keunggulan yang sedemikian rupa, bunga yang banyak, buah yang cukup besar-besar, kemudian tunas-tunas baru yang terus tumbuh. Nah, ketika tidak dimaksimalkan, maka hasilnya akan menjadi kulup. Jadi tidak ada buah, hanya ada daun. Jadi akhirnya Anda bukan nyambel, malah mengulup godong cabai, kan nggak enak kalau kayak gitu. Nah, jadi seperti inilah contoh. Saya nggak perlu berbanyak kata lagi, bisa dilihat bahwa hasil daripada si tanaman cabai varietas lestari itu adalah seperti ini. Buah-buah yang besar, kemudian dari bawah hingga atas ada terus, tidak ada gang, tidak ada jarak antara masing-masing buah. Jadi nanti ketika Anda panen juga akan terus bertahap, terus-terusan. Nah, buat teman-teman yang ingin memiliki lahan atau tanaman cabai sebagus ini, nah mungkin teman-teman bisa mengikuti metode yang beliau gunakan. Jadi kita nextnya akan wawancara dengan beliau bagaimana metode yang digunakan ini. Namun buat teman-teman yang masih nggak sabar, yang udah nggak sabar buat mencari tahu bagaimana metodenya, bisa kok teman-teman saksikan di video sebelumnya. Nah, selain daripada metode yang beliau gunakan, mungkin teman-teman bisa, kok bisa sebagus ini? Nah, ini jawabannya. Solusinya adalah menggunakan C4 nutrien bunga buah dan C4 stimulan ZPT. Ini bisa Anda aplikasikan dan juga bisa Anda dapatkan di toko-toko terdekat rumah Anda. Selain itu, Anda bisa juga membeli ini di online shop kami. Ketik aja di seluruh marketplace di Halbanero Official, nanti ketemu. Selain itu, Anda juga bisa menghubungi nomor yang ada di link deskripsi. Cukup segitu saja teman-teman di video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga, nah ini, buat teman-teman yang mau konsultasi atau cerita-cerita soal tanamannya, bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini ya. Nah, jadi cukup segitu. Terima kasih. Saya Nanda Ditya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.